Selamat datang di simulasi pemungutan suara. Pada tahap persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan berbagai kegiatan penting. Tempat pemungutan suara disiapkan dengan baik. Daftar pemilihan tetap, daftar pemilih tambahan, serta daftar pasangan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota ditempel dengan jelas. KPPS juga menerima surat mandat saksi dan menyerahkan salinan daftar pemilih kepada saksi yang hadir serta pengawas TPS. Setelah itu, perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya diperiksa untuk memastikan semuanya siap. Pemungutan suara. KPPS mempersilahkan pengawas TPS dan saksi masuk ke lokasi TPS. Lalu Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara. Ketua KPPS kemudian memimpin pengucapan sumpah dan janji anggota KPPS serta petugas ketertiban TPS. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya Dengan bantuan KPPS 2 dan KPPS 3, Ketua KPPS mengeluarkan isi kotak suara dan menunjukkan kepada pengawas TPS dan saksi yang hadir. Setelah itu, Ketua KPPS menghitung dan mencatat semua jenis surat pemilihan. Kotak suara disegel kembali dan ditempatkan di area yang telah disediakan untuk pemungutan suara. KPPS telah siap untuk menerima dan melayani pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya. Petugas ketertiban mempersilahkan pemilih masuk ke TPS. Mereka juga memeriksa jari pemilih untuk memastikan hak pilih belum digunakan sebelumnya. KPPS 4 meminta pemilih menunjukkan surat C, pemberitahuan dan KTP elektronik. Setelah itu, KPPS 5 mempersilahkan pemilih menandatangani daftar hadir dan duduk di kursi yang disediakan. Ketua KPPS memanggil pemilih sesuai urutan, memberikan surat suara, dan meminta mereka membuka surat suara untuk memastikan kesesuaian jenis pemilihan. Pemilih mencelupkan ke tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilih dan keluar dari TPS. Apabila ada pemilih salah mencoblos di dalam bilik, harap lapor ke petugas KPPS untuk meminta surat suara yang baru. Tugas wajib memastikan kebenaran laporan dan disaksikan oleh pengawas dan saksi sebelum memberikan surat suara yang baru. KPPS dapat mendahulukan pemilih dalam kondisi tertentu melewati pemilih yang telah antri, yaitu pemilih lanjut usia atau lansia, pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau membawa balita. KPPS 5 menuliskan keterangan jenis disabilitas sesuai DPT di C daftar hadir.
Jika ada warga yang tidak terdaftar di DPT atau DPTB, mereka dipersilakan untuk kembali menggunakan hak pilih pada waktu yang telah ditentukan. Di waktu lenggang, pengawas TPS, petugas ketertiban, dan KPPS secara bergantian untuk menggunakan hak pilihnya. Pada pukul 12, KPPS mengumumkan bahwa 1 jam lagi pemungutan suara akan berakhir, mempersilakan pemilih DPT dan DPTB yang belum hadir untuk segera datang sebelum pemungutan suara ditutup. KPPS juga mempersilakan pemilih DPK untuk menggunakan hak pilihnya. KPPS 5 mencatat nama lengkap, NIK, dan alamat pemilih DPK dalam daftar hadir. Ketua KPPS menutup rapat pemungutan suara tepat pada waktu yang telah ditentukan. Penghitungan suara. Sekarang, memastikan tahap penghitungan suara. Rapat penghitungan suara dimulai, disaksikan oleh saksi, pengawas, serta masyarakat dan pemantau di luar TPS. Ketua KPPS menghitung jumlah surat suara yang tidak digunakan, serta surat suara yang telah dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru mencoblos. Ketua KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan surat suara yang ada di dalam kotak. Ketua KPPS menghitung jumlah surat suara dengan suara yang jelas. Ketua KPPS membacakan hasil penelitian surat suara, menyatakan mana yang sah dan mana yang tidak sah. Anggota KPPS 2 mencatat hasil pembacaan Ketua KPPS ke dalam formulir C hasil. Sementara anggota KPPS 3 membantu membuka halaman formulir tersebut. KPPS 5 mengumpulkan surat suara yang telah dilipat, mengelompokkan surat suara sah dan tidak, serta mengikatnya dalam jumlah tertentu. Apabila ada kekeliruan dalam perhitungan, KPPS mencoret dengan jelas di hadapan pengawas dan saksi, lalu diberi paraf oleh Ketua KPPS dan saksi. Terdapat KPPS yang keliru membaca hasil, sehingga jika ada saksi keberatan bisa diterima. Setelah rapat penghitungan suara selesai, berita acara dan sertifikat hasil yang diisi dapat ditandatangani oleh KPPS dan saksi. Ketua KPPS menetapkan hasil suara dan keputusan yang telah disetujui oleh semua pihak. Saksi dan pengawas TPS dipersilakan untuk mendokumentasikan C hasil. Petugas KPPS yang memegang sirekap wajib untuk mendokumentasikan C hasil ke aplikasi. Setelah semua perhitungan suara selesai, KPPS memasukkan sampul berisi surat suara serta memasukkan formulir C hasil ke kotak suara masing-masing. KPPS membuat salinan C hasil serta menggandakannya untuk diberikan kepada PPS pengawas TPS dan sejumlah saksi yang hadir. KPPS dan saksi yang hadir menandatangani semua salinan C hasil. KPPS menyampaikan salinan C hasil kepada pengawas TPS dan saksi yang hadir. Perhitungan suara selesai, Ketua KPPS menutup rapat. Selanjutnya, KPPS akan mengantarkan kotak suara ke PPS.